Apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Aju Sumsel. Di sana Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 21 Februari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, Ketua PPS meninggal dunia diduga kelelahan. Terbakar cemburu, suami bakar istri dan rumah. Persiapan Cap Gomeh di Pulau Kemarau. Pemirsa, inilah seputar Aju Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, diduga kelelahan saat menjalankan tugas sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara. Suryadi, warga desa Bandu Ayu, Kecamatan Buai, Pembuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, meninggal dunia. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Pemilu serentak 2024 meninggalkan kisah pilu di Kabupaten Oku Timur. Pasalnya Suryadi yang menjabat sebagai Ketua PPS Desa Bandu Ayu harus merenggang nyawa akibat kelelahan. Menurut keterangan Santo yang merupakan rekan korban, selama persiapan pemilu di Desa Bandu Ayu tersebut, korban tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa korban mengalami kelelahan. Bahkan menjelang hari pencoblosan berlangsung, korban masih melakukan monitoring ke TPS 003 sembari menyalurkan hak suaranya. Kejadian naas yang menimpa Ketua PPS Desa Bandu Ayu tersebut diketahui rekan korban setelah korban mengeluh pusing dan muntah di lokasi TPS 003. Warga yang melihat kejadian tersebut segera menghubungi keluarga dan membawa saudara Suryadi ke rumah sakit. Hari pencoblosan itu ketua di sekretariat PPS. Setelah itu sekitar pukul 9, ketua ke monitoring ke TPS 03. Mungkin sekalian menyalurkan hak suara, kebetulan ketua PPS ini memilih di TPS 03. Nah, di situ ketua mengalami pusing dan muntah. Setelah dilakukan perawatan di rumah sakit, kondisi Suryadi tidak kunjung membaik. Dan pada akhirnya Suryadi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit tersebut. Diduga Suryadi meninggal dunia akibat kelelahan. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, Ainjus melaporkan. 4 calon legislatif DPRD Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan melaporkan dugaan kecurangan dan intimidasi kepala desa yang terjadi di pemilihan legislatif 2024. Mereka kompak menggeruduk sentra Gakumdu Bawaslu Sumsel, Jakabaring, Palembang. 4 calon legislatif dari Partai Nasdem, P3, PKS, dan Golkar menuntut dilakukan pemilihan suara ulang serta meminta petugas pemilu di 2 kecamatan diberhentikan dan segera diganti. Menurut salah satu caleg, dugaan kecurangan penggelembungan suara terjadi di seluruh TPS di Kecamatan Muara Pinang dan Pendopo. Angkanya disebut mencapai belasan ribu DPT. Jumlah penggelembungan mencapai belasan ribu, terutama di Muara Pinang, dari 20 ribuan menjadi 34 ribu suara. Bahkan ada satu desa saat Pilkades 2022 lalu jumlah mata pilihnya hanya 1.763 orang, naik menjadi 2.579 pemilih. Pihaknya juga melakukan tangkap tangan warga yang mencoblos lebih dari sekali. Setelah diselidiki, warga tersebut ber-KTP Bengkulu. Dugaan intimidasi juga terjadi di wilayah tersebut. Ada 22 kades di Muara Pinang memberi ancaman untuk memilih partai tertentu. Itu banyak kecurangan terjadi di Kecamatan Muara Pinang dan Kecamatan Pendopo. Di sini kami bawakan dengan lampiran, saksi, dan bukti bahwa penyelenggara pemilihan itu curang sama sekali. Kecurangannya seperti apa? Kecurangannya tolong lihat di daftar hadir dan yang mencoblos sampai 1 kali, 2 kali dengan bahan bukti ada. Jadi masyarakat datang melapor ke Bawaslu, tentunya yang pertama kami terima. Dan yang kedua akan kami proses apakah terpenuhi syarat formil dan materialnya kan. Setelah itu kalau memang terpenuhi baru bisa kita register. Dari Palembang, Bambang Irawan, Ajus melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan di Palembang mengalami kenaikan, terutama beras premium.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar pasar murah 3 kali dalam sepekan untuk mengatasi hal tersebut. Jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di Palembang merangkak naik. Bahkan beras premium makin mahal mencapai harga Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada beras, namun komoditas lainnya seperti cabai yang naik Rp60.000 dari sebelumnya Rp40-Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini merupakan siklus tahunan jelang Ramadan atau saat bulan ruah yang diikuti tingginya permintaan atau konsumsi. Pasar murah akan masif digelar 3 kali dalam sepekan, yakni Senin, Selasa, dan Kamis di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel yang kini ada di 19 titik. Setiap hari Senin, Selasa, Kamis ini terus-menerus selama inflasi ini perlu kita tangani, tetap ada pasar murah. Kami bekerja sama bukan hanya Pemda saja, tapi dari BUMD, BUMN, dari perusahaan-perusahaan ikut sama-sama di situ. Jadi dari CSR, dana-dana yang lain itu, bantuan itu kita bareng-bareng. Pemerintah provinsi akan mengintervensi kebutuhan pokok yang harganya naik dengan memberikan subsidi. Meski harga naik, namun ketersediaan dipastikan aman, terutama beras medium yang saat ini harganya masih stabil, berkisar Rp12-Rp13.000 per kilogram. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, diduga cemburu istri punya simpanan laki-laki lain. Seorang suami di Desa Prabu Muli 1, Kecamatan Buara Lakitan, Kabupaten Musirawas, tega membakar istri dan rumahnya. Inilah video rekaman amatir warga saat kebakaran rumah yang terjadi di Desa Prabu Muli, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Rumah tersebut ternyata dibakar oleh pelaku Nedi Nasiro. Selain membakar rumah miliknya, pelaku juga membakar istrinya bernama Reni Sepriani. Beruntung nyawa sang istri berhasil selamat, namun mengalami luka bakar parah di sekujur tubuh. Saat ini Reni dirawat di rumah sakit di Kota Lubuk Linggau. Peristiwa ini terjadi lantaran pelaku terbakar api cemburu yang menduga sang istri berselingkuh dan memiliki pria idaman lain. Sempat terjadi pertengkaran kedua pasutri tersebut hingga berakhir pelaku membakar rumah mereka. Usai melakukan aksinya, pelaku ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Musirawas untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Motifnya sendiri kalau kita dengar langsung dari tersangka, cemburu. Nah, cemburu karena si istri, suami curiga terhadap istrinya ada berhubungan dengan pria lain atau ya katakanlah punya hubungan dengan laki-laki. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 44 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman pidana penjara bisa di atas 5 tahun. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Hendak pertahankan sepeda motornya yang dirampas oleh orang tidak dikenal saat berbelanja. Seorang ibu rumah tangga terseret sejauh 10 meter. Akibatnya korban mengalami luka lecet di sekujur tubuhnya. Saharani, seorang ibu rumah tangga di Palembang, mengalami luka lecet di bagian kaki dan tangan usai terseret sejauh 10 meter di jalanan saat mempertahankan sepeda motornya yang dirampas. Menurut keterangan korban, awalnya sedang membeli gas di sebuah warung dan memarkirkan motor di depan warung tanpa mencabut kunci motor. Saat berbelanja, pemilik warung yang melihat motor korban dibawa kabur oleh seorang pria tidak dikenal memberitahu korban. Korban yang panik kemudian berusaha menggagalkan aksi pencurian dengan cara memegangi sepeda motornya. Naas bagi korban, pelaku langsung tancap gas hingga korban terseret sejauh 10 meter. Si gas, pas nak ngisi gas tuh pas nak ke dalam kan, kuncinya di motor tuh situ mah pas di dalam itu tuh pas yang tuan rumahnya nak ngeluar ke gas itu berteriak dia, nah apa itu nak motor kau salah, pas aku belok langsung aku kejar. Saya kata ada motor. 6 per tahun kamu. Oh, berbagang-bagang sama ini. Iya. Seret berapa jauh? Sekitar kurang lebih 10 meter. Iya, itulah. 10 meter ya. Korban berharap laporannya cepat diproses hingga pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Persiapan Cap Gomeh di Pulau Kemarau. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat.
Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsung. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsung. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsung. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda PAB. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penjaga sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diringkus petugas kepolisian karena diduga telah mencabuli 2 bocah perempuan di sekolah tersebut. Kepolisian Resort Polres Lubuk Linggau meringkus seorang penjaga sekolah bernama Lestari di rumah dinas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Pelaku hanya bisa pasrah saat polisi memeriksa dan membawa ke kantor polisi. Pencabulan yang dilakukan pelaku dilakukan pada 2 orang siswa sekolah dasar saat jam pulang sekolah, korban menunggu jemputan orang tuanya. Lalu pelaku memanggil korban untuk menunggu di pos satpam. Ketika korban sudah berada di pos satpam, lalu korban dipangku oleh pelaku, kemudian korban disuruh menonton film yang ada di HP pelaku.
Peristiwa ini terbongkar setelah salah satu guru melihat pelaku memangku korban di dalam pos dan keesokan harinya memanggil 2 korban dan disuruh menceritakan apa yang terjadi di dalam pos satpam. Jadi modus pelaku melakukan pencabulan. Pelaku melihat anak-anak keluar dari sekolah, dari pembelajaran, belum ada penjemputan dari orang tuanya, kemudian pelaku yang merupakan security ataupun satpam dari sekolah mengajak anak-anak itu ke pos. Pada saat di pos, anak-anak ini dibujuk untuk menonton film kartun yang di HP pelaku. Pelaku dikenakan tindak pidana dalam pasal 82 Junto, pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian rumah warga modus menjebol atap rumah korban terekam CCTV. Dalam aksinya itu, pelaku berhasil membawa uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan di dalam kamar. Kamera pengawas di salah satu rumah warga di Jalan Talang, Banten, Kelurahan 14 Ulu 2, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, merekam detik-detik pelaku pencurian masuk ke dalam rumah. Dalam rekaman itu, pelaku keluar dari salah satu kamar rumah korban dan menuju kamar lainnya. Pelaku berhasil membawa kabur uang tunai milik korban yang disimpan di dalam kamar. Menurut keterangan korban, saat pencurian terjadi, korban dan keluarganya sedang tidak ada di rumah. Korban menduga pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban yang sering pergi dengan keluarga di saat jam pencurian. Pucuk genteng jebol plafon gue. Ada berapa? Kamu dia lihat sini. Oh, jebol pintu dulu gue. Jebol pintu yang ini. Nah, mungkin dia nak masuk dan jebol pintu terali besi itu tidak bisa. Jadi naik ke plafon. Jadi dia keluar lagi caknya. Yang terekam CCTV ada orang berapa kok pelakunya kok? BWN. Untuk pelaku kini masih dalam pengejaran petugas kepolisian Polres Tabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Cap Gomeh, panitia menyediakan jembatan sepanjang 180 meter yang dirangkai dengan menggunakan tongkang atau ponton, terbentang dari dermaga Intirup hingga Pulau Kemaro. Hal ini untuk mempermudah akses para pengunjung. Untuk keseluruhan persiapan telah mencapai 80%. Cap Gomeh merupakan pesta bagi rakyat Tionghoa yang biasanya diselenggarakan 1 tahun sekali, yakni pada malam ke-15 setelah Hari Raya Imlek. Kerlap-kerlip lampion pun siap membahana di Pulau Kemaro yang merupakan destinasi wisata religius yang berada di kota Palembang. Untuk persiapan telah mencapai 80%. Hingga saat ini, para pekerja terlihat sibuk melakukan pembenahan hingga pemasangan jembatan sepanjang 180 meter dengan menggunakan 6 tongkang yang dirangkai, terbentang dari dermaga Intirup hingga Pulau Kemaro. Pernak-pernik serta ribuan lampion telah terpasang. Perbaikan lantai hingga bersih-bersih kawasan, terutama tempat peribadatan, tengah dilakukan. Bahkan jembatan tongkang untuk akses para pengunjung akan dilengkapi dengan tenda dan hiasan lampion untuk menyuguhkan keindahan serta kenyamanan bagi pengunjung. Kita bisa mulai nih jalan. Ya. Kalau untuk masyarakat ramai mungkin sudah siap tenda-tendanya. Ini hampir 60% tunggu tenda, jadi 80% ini. Udah 8 jalan 80%. Tinggal tunggu tenda wae nih. Tenda, lampu-lampu gitu aja. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Pulau Kemaro, akses jembatan Poton telah siap digunakan, sedangkan untuk puncak perayaan Cap Gomeh akan jatuh pada tanggal 24 Februari 2024 mendatang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.